Ya, jadi ini bukan episode komersial. Jadi karena yang punya produk ini adalah ya binaan saya juga lah. Dia adalah salah satu juara yang sangat membanggakan dari sebuah kompetisi entrepreneurship. Ya. Dan dia adalah, waduh, produknya keren banget. Kompetisinya adalah Wismilak Diplomat Success Challenge. Nih produknya udah tahu. Dulu langka nih. Langka atau dibikin langka? Zadana Chip. Ya. Gazan, selamat datang Gazan. Selamat datang. Selamat datang. Selamat malam Pak Helmi. Kita bilangnya apa nih malam? Apa aja terserah lu lah. Ini udah lama ketemu Pak Helmi nih. Jangan grogi gitu dong. Deg-degan nih. Kenapa lo deg-degan? Udah lama ketemu Pak Helmi nih. Lihatnya sekarang makin sibuk, makin banyak impact-nya. Gimana bisnis Dan? Alhamdulillah growing terus Pak, growing terus. Cuman kan memang lagi pandemi, Ya. ada penurunan slowdown dikit lah gitu. Dikit tapi lumayan. Dikit tapi lumayan. Sekarang udah tinggal berapa persen? Naik lagi ya? Dari awal muncul berita COVID-19 di Indonesia itu di Depok tuh Pak, waktu itu kan di Depok. Ya. Itu bulan depannya kita drop hampir 90%. 90%? 90%. Kenapa? Kan belum di lockdown. Itu sebenarnya pas bulan-bulannya mulai muncul PSBB, mulai muncul sebenarnya sebelum PSBB Pak, sebelum PSBB itu kan ada social distancing yang cuma 2 minggu kita disuruh diam di rumah. Nah, kenapa kita bisa begitu berdampak? Karena si Zanana ini dia banyak distribusinya di offline Pak, gitu. Jadi mendominasinya di offline. Walaupun kita promosinya kencengnya di online gitu loh. Cuman kebanyakan konsumen dia makan atau beli produk kita tuh impulsif gitu Pak. Jadi nggak sengaja lihat beli. Nah itu yang mendominasi channel penjualan kita. Sehingga pas orang-orang muncul ada berita COVID, kan mereka diem di rumah. Toko oleh-oleh juga disuruh tutup, gitu kan? Disuruh tutup. Terus yang masih buka pun udah nggak ada pengunjung. Jadinya di situ kita mulai turun gitu, mulai turun. Padahal dulu Gazan tahun berapa nih San mulai San? Ini tahun 2013 akhir Pak, 2014 awal efektifnya. Waktu itu penjualannya kan melulu online ya? Dulu full 100% online Pak. Yang kamu godaan-godain pakai influencer. Betul. Pakai selebriti. BlackBerry Messenger itu loh Pak dulu. Iya, BlackBerry Messenger. BBM. Dan demikian hebat dia triknya gitu sehingga selebritinya nggak dibayar sama dia. Sampai sekarang loh Pak. Iya. Dia punya trik yang banyak banget. Gimana sih dulu triknya? Pura-pura habis, pura-pura gimana? Jadi dulu itu kan namanya gini Pak. Dulu kan memang pas saya mulai Zanana, siapa sih yang nggak kepengen punya produk bisa dijual ke luar negeri, bisa dijual ada di supermarket atau mungkin di seluruh Indonesia. Tapi kan waktu itu saya baru mulai, usia saya 18 tahun Pak. 19 tahun saya lupa. Kan saya nggak tahu caranya Pak. Boro-boro jual ke luar negeri, keluar kota aja nggak tahu gitu kan. Boro-boro dijual ke supermarket, ini dikirim ke Bogor aja supaya nggak hancur gimana gitu kan. Nah cuman walaupun pada saat itu saya nggak tahu, saya dalam hati yakin, 100% yakin gitu, nggak ada keraguan sedikit pun bahwa bisa suatu hari nanti. Cuman saya belum ketemu aja jalannya gitu. Akhirnya waktu itu yang saya bisa lakukan adalah ya saya lakukan apa yang saya udah tahu gitu loh. Akhirnya saya jual ke teman-teman terdekat, dijual ke temennya teman, ke tante, ke temennya tante, ke temennya temen tante. Nah terus pada saat itu baru mulai saya kapasitas produksi cuma 25 bungkus per hari Pak. 25 bungkus per hari. Terus setiap beres produksi, setelah saya kirimin barangnya ya saya bikin status kan di BlackBerry Messenger gitu. Alhamdulillah habis nih hari ini sold out gitu kan. Kan saya nggak bohong Pak. Beneran 25 bungkus habis. Cuman mungkin orang-orang nyangkanya, "Wah, Zan, itu apaan sih Zan? Kok rame ya? Habis terus ya?" Iya, alhamdulillah. Akhirnya satu orang coba, mereka suka beli lagi, akhirnya seperti bola salju gitu Pak, gitu. Jadi dan tahun 2014 itu seingat saya tahun-tahun di mana Instagram baru masuk ke Android Pak. Jadi momentumnya kita dapat banyak waktu itu selebgram yang mereka belum tahu followersnya bisa dimonetize gitu kan. Jadi kita cuman DM doang gitu. Dulu nggak ada DM ya. Kita coba tembak user IG-nya ke user ID lain gitu kan. Beberapa dapat misalnya user IG-nya misalnya Helmi Yahya. Nah, saya coba siapa tahu user ID lainnya sama gitu kan. Nah, banyak di antara yang sama saya kontak. Halo Mbak, halo Kak. Intinya singkat cerita saya mau endorse dong. Mereka dulu nggak kepikiran dibayar.
Bahkan mereka di endorse aja udah suatu kebanggaan buat mereka kan Pak. Kayak, gue di endorse loh gitu. Jadi Zanana waktu itu memanfaatkan momentum itu. Jadi tahun 2014 setelah kita seolah instan Pak. Seolah instan tapi sebenarnya kan kita nyiapin dulu produknya nih. Kita sebelum kita kemas warna kuning gini kan saya jualnya plastikan biasa. Nggak ada merek, nggak ada stiker. Terus saya jual ke teman-teman dekat, saya dapat feedback. Zan kok kurang manis ya, Zan kok kemanisan ya, Zan kok terlalu pahit ya, Zan kok coklatnya kurang, kebanyakan, kok nempel. Saya perbaikin, saya kemas seperti ini. Nah setelah siap dalam tanda kutip, baru saya melakukan endorse seperti itu Pak. Nah setelah endorse, satu orang, followersnya penasaran, followersnya beli, suka, followers yang beli itu dia bilang ke teman-temannya, akhirnya seperti bola salju gitu Pak. Jadi 2014 itu tipping point lah gitu kalau orang keren bilangnya gitu Pak. Dari situ seolah semuanya terbuka lebar gitu. Tiba-tiba supermarket nelpon gitu kan. Tiba-tiba ada yang ini tiba-tiba. Ngerti tipping point emang sekolahnya apa? Saya S3 Pak. Apa? SD SMP sama. Ini yang menarik. Kita nggak usah ngomong bisnis dulu lah. Bisnisnya gila banget ini. Sampai ada sebuah supermarket besar. Ya, mengejar-ngejar dia yang biasanya bayar di belakang, dipaksa sama Gazan bayar di muka dan mau lebih gitu. cepat. Lebih cepat. Kamu bisnis umur? Pertama usia 16 tahun Pak. 16 tahun. 2 SMA. 2 SMA. Oke. Terus apa bisnis pertama apa? Jualan ayam tulang lunak. Ayam tulang lunak. Pecel lele. Kayak di pinggir jalan, cuman menu spesialnya ayam tulang lunak. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Sukses? Alhamdulillah, almarhum. 1 tahun 1 bulan tutup. Karena? Sederhananya ya karena nggak ngerti ilmunya Pak. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang, dulu saya salah lokasi gitu. Salah lokasi. Dulu tuh saya nyarinya bukan yang bagus Pak, yang murah. Saya ada yang tutup karena nggak laku. Sebenarnya apa ya? Nggak tahu pastinya, cuman yang saya analisa sekarang dulu kan saya ngerti Pak. Kalau saya ingat-ingat dulu itu sebenarnya lokasi saya jauh dari keramaian, jauh dari traffic. Jadi ini di Unpad Bandung, ini ada jalan di Pati Ukur, ini jalan rame, ini Insinyur Haji Juanda Dago rame. Saya di potongan jalan tikus gitu Pak, Hasanuddin, jalan Hasanuddin tuh kalau malam-malam sepi, ada orang lewat. Nah jangankan orang yang beli, yang lewat aja nggak ada gitu loh. Dan orang yang beli ya mungkin beli lagi bulan depan. Saya nggak dapat perputaran. Nggak ada repeat order juga. Betul, repeat order dari konsumen yang baru tapi Pak. Kalau konsumen yang lama repeat order tapi nggak setiap hari kan Pak. Mungkin bulan depan dia baru datang. Terus sambil nunggu yang bulan depan datang, saya nggak dapat new customer gitu karena ini sepi banget gitu. Terus habis itu saya jualan risoles. Kalau risoles ini uniknya dulu dibiayain sama guru guru BP yang suka razia rambut saya. Dulu rambut saya kayak John Lennon Pak. Gondrong gitu. Mop top gitu kan. Terus suatu hari saya lagi jalan di sekolah gitu kan dipanggil, Zan, dipanggil Pak Bedi namanya. Pak Bedi semoga sehat ya. Saya lost kontak sama Pak Bedi. Zan dipanggil Pak Bedi. Waduh nih razia rambutnya dibotakin nih. Tahu-tahu dipanggil Pak Bedi tahu saya bisnis ayam tulang lunak gitu kan di SMA. Zan katanya Gazan bisnisnya. Ayo bikin bisnis apa lagi? Sama Pak Bedi dimodalin. Jadi bisnis saya yang kedua dimodalin sama Pak Bedi sama guru, nggak banyak 2 juta rupiah sekian udah saya lupa. Nah saya bikin bisnis risoles Pak yang kedua. Jadi jualan risoles gorengan gitu, jajanan tradisional. Saya jual di gerobak. Pada saat itu udah berhasil buka 3 cabang Pak, 3 outlet lah gitu, 3 gerobak gitu. Kelas 2 SMA? Kelas 2 SMA Pak. Naik kelas 3 lah, naik kelas 3 udah masuk kelas 3. Nah cuman salahnya saya itu saya buka 3 cabang dalam waktu 1,5 bulan Pak. Jadi agresif. Jadi orang lihat dari luar keren, wah hebat ya buka cabang. Padahal 1 aja belum bener udah pengen 2, pengen 3 gitu. Jadi itu pengalaman yang lucu gitu ya. Tapi bangkrut lagi. Udah yang 1 belum bener, ditinggal koki gitu kan. Kokinya mau bikin restoran sendiri di Kalimantan apa di mana saya lupa, di Makassar. Resepnya nggak dikasih ke saya tapi dikasih ke orang kepercayaannya, cuman mungkin kualitasnya makin menurun. Terus sebenarnya kan itu masih bisa diselamatkan Pak, cuman namanya saya dulu menggebu-gebu banget Pak, kalau marah-marah banget, kalau sedih-sedih banget gitu ya, labil gitu. Padahal kalau dulu berpikir jernih sebenarnya masih bisa diselamatin, kan tinggal ganti resep lain atau riset resep lain. Cuman dulu karena emosi gitu kan, udahlah kita tutup aja. Wah gitu lah. Padahal modal orang. Modal orang gitu kan akhirnya. Pak, bagi hasil sama Pak Bedi cuma 1 bulan doang kan. Pas bulan kedua disangkanya saya mau bagi hasil lagi. Mau balikin duit, Pak, mohon maaf.
Oh, masih kembali duit? Saya masih kembali, kan saya jual gerobaknya, Pak. Oke. Saya waktu itu bilang ke Pak Pedi, mohon maaf, ini saya ngecewain Bapak. Ini sisanya 600.000 lagi, saya sambil lagi nunggu gerobak yang satu kejual nih, Pak. Gitu. Cuman saya janji sama Bapak, saya akan balas dengan kesuksesan saya yang lebih besar, kayak gitu. Saya mau ketemu Pak Pedi, nggak ini lost kontak belum dapat saya, gitu. Ngomongnya berarti gitu ya, nanti akan setebus dengan kesuksesan saya berikutnya. Ya, saya ingat banget itu, Pak. Di ruang yang sama saya terima uang waktu itu. Terima uang saya di ATM sih. Cuman di ruangan yang sama Pak Bedi mau invest di saya gitu. Oke. Terus? Ya sudah, akhirnya Pak Bedi pun sedih. Sebenarnya bukan sedih uangnya nggak berputar, tapi kecewa, sedih karena ya sayang banget Zan, gitu, sayang banget. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Buat saya itu pengalaman yang luar biasa, Pak. Sepertinya gagal, tapi sebenarnya saya merasa saya berhasil mulai. Walaupun akhirnya tutup gitu. Cuman alhamdulillah, seandainya saya nggak melangkah di ayam tulang lunak, nggak melangkah di risoles dan gagal, saya mungkin nggak akan ketemu Zanana, nggak bisa dapat ada di sini, saya mungkin nggak ada gitu. Bisnis ketiga? Zanana. Gitu. Kenapa akhirnya memilih? Nah, pisang. Bedanya, Pak. Bedanya. Kamu di Bandung atau tinggal di mana? Saya di Bandung, Pak. Bandung. Di mana di Bandung? Dulu di Kopo Permai, Pak. Cibaduyut. Cibaduyut. Oke. Oh, dekat TVRI ya tuh? Iya, dekat TVRI. Saya SMP-nya di depan TVRI, Pak. Oh, SMP 38. Iya. Udah jangan ngomong TVRI terus. Oh iya. Nah, terus bedanya Zanana sama bisnis saya yang kedua sebelumnya. Kalau bisnis yang ayam, bisnis yang risoles ini saya bangun dulu tanpa ilmu dan saya pengen bikin bisnis, jualan apa ya? Dapatnya apa ya udah saya jual gitu loh. Nah, sedangkan kalau Zanana dulu ini hasil lamunan saya dulu, Pak. Jadi saya habis tutup yang risoles itu, saya ngelamun kok tiba-tiba pengen makan keripik pisang coklat khas Lampung ya, aneh kayaknya. Tiba-tiba, oke. Tiba-tiba, sebenarnya saya memang suka gitu dari dulu. Tante saya kalau dinas ke Lampung pulangnya pasti bawa oleh-oleh itu. Kalengan itu ya? Yang itu, Pak, yang pakai paper bag itu loh. Oh, pakai paper bag. Oke. Packagingnya. Nah, saya suka banget itu. Mama saya suka, kakak saya suka. Nah, tiba-tiba saya ngidam itu. Tapi di Bandung kan nggak ada yang jual, Pak. Itu nggak ada yang jual karena oleh-oleh. Iya. Nah, terus saya mikir gini, jangan-jangan yang nyari bukan saya doang, jangan-jangan yang nyari bukan saya doang nih. Gitu. Jadi saya berasumsi, jangan-jangan yang nyari bukan saya doang. Dari asumsi ini, saya riset, bahasa kerennya kan riset, Pak. Tapi aslinya nanya lah gitu ya. Jadi saya nanya ke teman-teman terdekat gitu, teman-teman SMA. Upi, kamu pernah coba keripik pisang coklat di Lampung belum? Pernah, Zan. Mau beli lagi di Bandung tapi nggak tahu di mana ya. Iya, Zan. Pertanyaan yang sama saya tanya ke 13 orang lainnya, semuanya jawab iya, Pak. Semuanya jawab iya, mereka udah pernah coba, mereka suka, tapi mau beli lagi nggak ada di Bandung. Oke. Dari situ saya ngeliat peluang kan, Pak. Jadi, sederhananya kalau saya bikin keripik pisang yang mirip lah rasanya kayak yang punya Lampung gitu pasti ya. ada yang beli. Pasti ada yang beli, minimal teman-teman saya lah gitu kan. Nah, ini bedanya, Pak. Saya kalau di Zanana saya berangkat dengan riset atau tahu mau dijual kemana. Kalau dua bisnis sebelumnya saya bingung. Setelah jualan saya bingung, ini target marketnya siapa ya? Semua orang ya target marketnya gitu kan. Jadi bedanya pas di Zanana ini langkahnya lebih sistematis dan ya lebih terarah gitu, Pak. Jadi kita tuh membuat bisnis yang kita yakin bakal ada yang beli, itu beda rasanya waktu itu gitu. Gitu ceritanya, bridgingnya ke Zanana seperti itu, Pak. Tahun 2013 November. Oke. Gitu. Terus ngambil barangnya dari mana? Dulu saya modalnya kan Rp1.050.000, Pak. Dapat dari siapa? 50.000-nya uang saya, hasil sisa jual gerobak. Kan ditutupin utang gitu ya. Sejutanya pinjam ke tante. Ini Tante Yuli, ini orang yang pertama ngasih modal saya di bisnis yang pertama yang ayam tulang lunak juga gitu. Jadi modalin. Nah, yang Zanana ini saya perlu modal lagi nih, Pak. Nah, saya kontak lagi kan Tante Yuli. Assalamualaikum, Tante Yuli sehat. Nah, gitu lah basa-basi ya. Tante, adek, saya mengingatkan kan adek kan dipanggil keluarga. Adek boleh pinjam modal usaha nggak? Emang perlu buat apa, Dek? Ini buat beli, saya kasih rincian kan, Pak. Infus sealer yang Rp250.000, minyak goreng, pisang mentah, susu bubuk, gula halus, apalagi mangkok-mangkok kecil. Total kurang lebih perlunya 1 juta. Oh, dikirain berapa kan gitu kan, Tante. Pakai aja deh. Nah, dikasih Rp1.050.000, itu saya belanjakan modal awal. Sisa 200 ribuan lah, masih ada sisa gitu. Masih ada sisa. Dan jadilah saya beli pisang mentah, minyak goreng, saya goreng sendiri, Pak. Awalnya. Gitu ya awalnya. Kelas 3 itu? Kelas 3 itu kelas berapa itu? Kelas 3 SMA. Udah lulus UN, teman-teman lagi sibuk ini, sibuk masuk kuliah gitu. Kamu nggak kepikir kuliah?
Enggak. Sebenarnya Pak, dulu saya nggak kuliah karena nggak ada biaya. Oke. Tapi keluarga saya luar biasa mau support saya gitu. Adek mau kuliah di mana tante bayarin. Adek mau kuliah di mana nanti nenek bayarin. Saya bilang, tante, makasih uangnya aja, boleh? Tapi nggak dikasih. Matre banget dia. Saya lebih banyak belajar di luar Pak. Jadi dari kelas 2 SMA kan saya beli buku, terus ikutan pelatihan gitu saya suka. Jadi boleh nggak minta uangnya aja? Saya sampai jual Vespa buat ikutan pelatihan kan Pak dulu. Nah, Vespa siapa? Vespa ya Pak. Saya jual pembelian mama. Pemberian nenek. Nenek Okay. kasih Vespa, saya pakai ke sekolah tiap hari. Saya jual buat ikutan pelatihan bisnis. Teman-teman saya ngetawain gitu, ngapain jual? Pelatihan dengan siapa dulu? Dulu sama guru saya Om Jestia Budi Om. Entrepreneur Camp. Gitu. Jadi itu Entrepreneur Camp. Saya angkatan ke-77. Saya jual motor, ikutan pelatihan, dan itu termasuk salah satu titik balik saya. Mungkin karena susah payah kali ya, jadi rasanya ini banget lah gitu. Terus gimana tuh setelah beli alat-alat untuk beli bisnis pisang? Karena saya nggak mau waktu itu ya, karena saya nggak mau lagi ketergantungan sama koki. Nah gitu kan, pengalaman sebelumnya lah Pak ya. Masak sendiri? Masak sendiri. Pokoknya ini saya udah pinjem kompor dapur rumah gitu ya. Segala macam udah siap, minyak, pisang. Percobaan pertama asin gitu ya. Percobaan kedua gosong. Percobaan ketiga pisangnya nempel-nempel gitu kan. Sampai percobaan kesekian saya dapat keripik yang oke, nggak bagus tapi oke gitu ya. Ya oke lah gitu. Terus saya bikin formula bumbunya Pak. Bumbunya jadi saya racik sendiri nih Pak. Jadi ini Zanana ini hasil racikan tangan saya sendiri gitu ya. Resep rahasia gitu ya. Dulu. Jadi saya ada mangkok kecil bekas saya ngadon risoles dulu. Timbangan elektrik, ada mangkok kecil di atas, ada kertas lembar di sebelah kanan saya, ada pulpen. Ini ada bumbu-bumbu yang saya beli bebas, ngarang bebas lah gitu kan. Ini bumbu apa Bu? Saya beli ya, seperempat. Saya campur Pak. Ini dalam rangka mencari bumbu coklat yang bagus lah gitu, yang oke. Saya coba, belum nih. Saya coba lagi, belum nih. Sampai saya nemu coklat yang enak menurut saya gitu kan. Akhirnya saya jual, saya kemas, keripik pisangnya belum ada Zanana waktu itu, mereknya belum ada. Saya jual ke teman-teman terdekat, yang tadi saya cerita ke Pak Helmi. Dari situ saya dapat feedback, Zan kok kemanisan ya? Zan kok coklatnya pahit ya? Zan kok bumbunya sedikit banget sih? Nah dari feedback itu saya perbaiki produk, sampai jadilah keripik pisang yang enak menurut konsumen. Tapi di tadi yang waktu saya goreng pisang, saya ngerasa ini susah banget nih. Belum sampai ngegoreng Pak, nyari pisangnya udah setengah mati. Karena kan habis waktu karena ada anak muda datang ke pasar beli pisang kecil sedikit. Nah mereka nggak ada habis. Sebenarnya ada Pak, cuman kan mereka itu udah cataran orang lain gitu. Jadi aduh ini nyari pisangnya udah setengah mati, belum jualan. Nah akhirnya waktu itu kerjasama sama pengrajin pisang yang udah lama bikin pisang. Jadi saking jagonya tuh tahu lah ini apinya kekecilan nih gitu kan, dia cuman cobain keripik doang, apinya kekecilan nih. Udah kerjasama yang pengrajin pisang fokus ngegoreng keripik, saya cuman mixing bumbu aja sama packaging sama jualin gitu. Nah itu benar-benar sebuah formula yang membantu saya Pak. Jadi akselerasinya cepat gitu. Jadi saya udah nggak perlu pikir produksi, nyari bahan baku dan lain-lain gitu. Oke, sebelum membahas ke bahasa Zanana, kenapa Zan kepengen banget menjadi seorang pengusaha? Dulu Pak, saya nggak pernah punya cita-cita jadi pengusaha. Jadi orang tua saya kan pisah usia saya 5 tahun. 5 tahun. Kamu ditinggal ayah sejak usia 5 tahun? Usia betul. Sejak usia 5 tahun saya tinggal sama mama sama kakak perempuan saya. Terus dulu kita saking susahnya buat survive, saya pulang sekolah itu Pak, main ke rumah teman saya namanya Riko, teman SD. Terus ini Riko kalau nonton tahu nih. Jadi main PS, saya kan nggak punya PS kan, main ke rumah Riko ikutan main PS1 gitu kan. Terus biasanya pas di tengah-tengah saya lagi main PS, ibunya Riko suka datang ke kamar, ayo kita belanja ke supermarket, belanja bulanan. Gazan ajak aja Gazan. Saya ikut Pak ke supermarket, ngeliatin mereka dari belakang, ngambil citato gitu ya, ngambil snack-snack sesuka hati, dalam hati ini bisa sama dengan makan saya setahun ini, saya bilang gitu kan. Kan saya makan telur mie goreng, beli telur aja ke warung hutang gitu kan. Ini saya pengen
cepat punya penghasilan supaya bisa jajan kayak Riko gitu. Jadi cita-cita saya pengen beli snack Pak. Simple aja gitu. Simple. Terus kelas 2 SMA saya main ke rumah teman saya perempuan gitu ya. Nah ibunya nanya ke saya, Ibu Tari namanya, Gazan, kamu udah gede, cita-cita mau jadi apa? Kan saya bilang mau beli tato malu Pak. Masa cita-cita mau beli tato kan? Akhirnya waktu itu saya spontan mau jadi artis saya bilang. Jadi saya mau jadi artis gitu. Kakakmu artis? Mama tuh ngedoain saya jadi artis terus Pak. Artis. Kakakmu udah jadi model ya? Iya, jadi model catwalk ya gitu. Catwalk, Jadi presenter juga sekarang. Mama tuh ngedoain jadi artis terus gitu. Jadinya saya tersugesti lah pas ditanya cita-cita, Gazan apa? Pengen jadi artis Bu. Kenapa Zan? Ya enak Bu, terkenal, nggak ngebosenin, banyak duit lagi. Gitu kan kelas 2 SMA ditanya seperti itu. Terus Ibu Tari ngasih saya buku, judulnya Rich Dad Poor Dad, gitu kan, bukunya Robert Kiyosaki. Saya nggak begitu ngerti banyak, tapi dari buku itu saya cuma ngambil satu kesimpulan, oh ternyata di dunia ini ada profesi namanya pengusaha ya. Saya belum tahu, nggak pernah dengar sebelumnya Pak, business owner gitu loh. Dari situ saya langsung terinspirasi, kayaknya keren tuh jadi pengusaha. Akhirnya saya revisi Pak. Saya laporan lagi ke ibu, Bu. Mimpimu kamu revisi? Bu, saya nggak jadi artis ya. Saya pengen jadi pengusaha kalau saya udah gede. Nah terus Bu Tari ngasih saya nasihat Pak, nasihat yang saya kan haus banget sama nasihat Pak. Kelas 2 SMA tuh saya seneng nonton Mario Teguh gitu. Saya haus banget sama nasihat lah gitu. Dikasih nasihat, Zan, kalau itu ibu setuju, kamu jadi pengusaha, keren. Saya sampai dikasih modal pulsa dulu, jualan pulsa Rp50.000. Kalau kamu mau jadi pengusaha yang sukses, udah gede, kamu mulainya dari sekarang. Nah saya keinget-inget terus Pak. Jadi saya ini ngomong mamamu atau ibu Tari? Ibu Tari tadi. Ibu Tari, oke. Kalau kamu mau jadi pengusaha sukses nanti udah gede, mulai dari sekarang. Artinya belajarnya dari sekarang. Ayo saya pulang sekolah saya ke toko buku, nggak beli cuma baca doang gitu kan. Terus cari seminar-seminar di koran yang gratis, ada seminar-seminar motivasi, seminar bisnis, success story, MLM juga saya ikutin. Sampai suatu hari saya nemu satu buku nggak sengaja, The Power Kepepet, itu juga salah satu buku yang mengubah hidup saya juga. Baca buku The Power Kepepet, habis saya baca buku itu, saya ganti lagi Pak, revisi lagi cita-cita saya. Tadi saya bilang ke ibu, Bu, saya kalau udah gede pengen jadi pengusaha. Setelah saya baca buku The Power Kepepet, Bu, bulan depan saya mau jadi pengusaha. Jadi nggak nunggu gede lagi Pak. Akhirnya lahirlah si Ayam Telur Lunak tadi, kelas 2 SMA gitu. Jadi lucu lah hidup saya ini, sebenarnya nggak tahu bisa seperti ini, memang alhamdulillah aja Pak, udah diatur sama Allah. Maksudnya kan Gazan pada saat memenangkan Diplomat Success Challenge dapat modal kerja berapa? 500 juta. 500 juta. Hibah. Ingat nggak pertanyaan saya waktu itu yang membuat semua orang nangis? Apa yang akan kamu lakukan sesudah menang? Apakah kamu akan ketemu sama ayah? Iya gitu Pak. Dan ya jadi saya ingat momennya, saya hampir berkaca-kaca. Jadi Gazan ini dari umur 5 tahun udah tinggal ayahnya. Ya. Tiba-tiba saya bertanya gitu, Gazan kalau kamu menang, apa yang kamu sampaikan kepada ayahmu? Dan jawabannya itu, kita pikir jawaban dia akan, enggak, saya enggak gitu. Dan jawaban Gazan masih ingat? Saya masih ingat. Ya mau gimana pun gitu ya, mau gimana pun ayah tetap ayah saya. Oke. Dan mungkin saya bisa ada di panggung Bismillah itu pada saat itu juga atas doa ayah saya yang saya nggak tahu gitu. Dan seolah-olah kan saya punya ide untuk bikin ini, saya dipertemukan sama orang yang bisa goreng keripik, saya yakin tuh pasti ada campur doanya ayah saya juga gitu. Terlepas dari apapun itu gitu. Sampai sekarang. Jadi waktu dia final, kan dulu waktu ada market challenge segala macam. 12 peserta ya dulu ya? 10 kalau nggak salah Pak. 10 peserta? 10 peserta. Dia ini muda banget gitu. Dan udah menikah ya. Nih anak nekat banget. Kamu nikah umur? Nikah usia 20 Pak. 20 ya? Lamarannya 19 tahun Pak, cuma pending setahun. Ada di sini ya? Udah menikah umur 20 gitu. Wah, tapi dia punya pola pikir itu very positif gitu. Nggak ada dendam, nggak ada apa gitu. Dalam kondisi, dan saya tahu mamanya berkorban luar biasa. Betul. Kakakmu juga berkorban luar biasa ya? Sangat banyak. Ya, sampai nggak sekolah kakak ya? Untuk catwalk, untuk biaya adiknya sekolah. Nggak kuliah, kasar itu gini Pak. Kakak saya itu kan berkarir, memulai karir itu bareng-bareng sama teman-teman seangkatannya. Oke. Kasarnya itu, teman-teman seangkatannya udah bisa beli ini, bisa beli itu. Kakak
belum kelihatan. Padahal sama mulai karirnya, penghasilannya juga sama, jobnya sama. Cuman kakak mungkin sebagian besar habis buat support kita, keluarga, bayar listrik, makan, gitu kan. Terus saya sekolah, kalau saya ke Dufan, gitu. Kalau saya ke rekreasi, kakak suka kasih uang jajan. Jadi, tapi ya begitulah Pak. Mama nggak kerja sama sekali? Mama nggak kerja sama sekali. Kerja. Disitulah Ghazan dibesarkan. Iya. Sama papa udah ketemu? Gimana? Sudah pernah ketemu? Sama siapa? Sama papanya? Oh, ayahnya? Masih rutin Pak. Masih rutin? Masih rutin. Oh. Kan minimal setahun sekali lah paling parah gitu kan kalau lebaran. Kalau. Oke. Tambah bagus hubungan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Maka saya bilang orang-orang sukses ini anak kecil sebenarnya. Umur berapa sekarang Ghazan? Kemarin Juli 25 Pak. Juli 25. Dan omsetnya jualan keripik udah miliaran. Tapi aduh, nembus ekspor. Ekspor kemana aja? Sekarang yang udah pernah kita masukin Cina, di Shanghai sama Guangzhou. Terus kemarin baru Hong Kong. Australia lagi, Sydney, Melbourne kita lagi proses. Oke. Terus Brunei. Oke. Malaysia, Singapura. Saya nggak tahu, dan sekolahnya cuma SMA, tapi Anda lihat ya, sekolah akademik itu ya hanya one thing gitu. Banyak orang yang sekolah akademiknya tidak tinggi, tetapi dia punya kecerdasan finansial gitu yang juga sangat luar biasa. Dan dia belajar itu maksud saya tidak hanya dari bangku sekolah ya Ghazan ya. Dan tadi Ghazan udah bicara, dia belajar dari, dia lapar betul dengan seminar, baca buku gitu. Dan dia banyak nanya juga ke orang-orang ya. Dan keberaniannya untuk mencoba. Umur 18 tahun dia sudah berbisnis. Sekarang udah mandiri dong ya? Ya, Alhamdulillah Pak. Ya. Udah punya mobil sendiri, rumah sendiri? Belum. Oh, belum? Puterin dulu uangnya. Masih kontrak. Masih kontrak, tapi pabrik tambah besar. Amin. Karyawan berapa? Masih 20-an Pak. Masih 22. Kamu start dulu kan sendiri semua ya? Semuanya Pak. Ngebungkusin sendiri, nimbang sendiri. Hampir ya? 1 tahun pertama lah Pak. Lebih tepatnya 8 bulan sendiri, semua dari goreng, terus belanja, cari orderan, kirim orderan, terima orderan, packing, terima komplain kalau ada komplain, semuanya sendiri. Oke. Sekarang namanya Zanana Chip. Ya. Apa itu Zanana? Ini ide dari teman saya namanya Mas Mulyadi dari Pekanbaru. Jadi waktu itu saya jualan keripik pisang ini 3 bulan nggak ada merek Pak. Kalau teman saya nanya ke saya merek usahanya, saya gampang jawab Pak. Mereknya ini aja. Tapi kalau buat usaha sendiri susah, kadang menemu gitu. Akhirnya malah dapat inspirasi dari Mas Mulyadi. Dia bilang gini, Zan namanya Ghazanana aja. Ghazan plus banana. Akhirnya gajah saya ilangin gitu loh, jadinya Zanana gitu. Zanana. Iya, sesimpel itu. Jadi kamu udah sadar betul dengan branding ya? Iya, pada saat itu sebenarnya saya kan bersyukurnya itu Pak, saya dipertemukan sama orang-orang yang baik-baik Pak, orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Salah satunya adalah guru saya, mentor saya Om Jai Setiabudi. Itu mendidik saya bukan dari segi bisnis aja, tapi segi value, segi kehidupan, dan saya bisa sadar branding juga bukan tiba-tiba Pak. Memang kebetulan saya baca buku-buku beliau gitu kan, terus saya ikut seminarnya beliau sampai tahun 2015 tuh saya jadi supirnya beliau gitu. Jadi kalau ke Jakarta saya aja yang nyetir gitu. Jadi sepanjang perjalanan saya belajar banyak gitu Pak. Jadi ya bukan berarti saya hebat, tapi ya alhamdulillah saya ketemu aja jalannya gitu Pak. Jadi bisa ngerti branding itu bukan saya dari sananya gitu, betul. Banana, Zanana. Betul. Wah, keren. Yang bikin logo siapa Zan? Yang bikin logo ada ini temannya kakak. Jadi waktu itu saya bikin sayembara. Bantuin bikin logo dong, gitu kan. Yang kepilih dapat duit, saya bilang, dapat uang jajan, saya bilang kan. Banyak masuk ide-ide logo dan bagus-bagus. Cuman waktu itu saya searching di internet, ini kata kuncinya referensi kemasan unik. Nah, saya nemu satu kemasan warna coklat, itu kemasan makanan anjing Pak. jadi dia biskuit anjing gitu, tapi saya suka sama desainnya, simple, unik. Nah, saya pikir kalau logo yang teman-teman saya kasih ini disimpan di kemasan yang saya pengen ini nggak cocok. Jadi teman-teman saya yang lain logonya ini ada gambar pisangnya, ada wajahnya. Ditaruh di packaging yang elegan ini jadi nggak elegan nih gitu kan. Akhirnya yang terpilih malah yang cuma diketik doang gitu loh Pak. Simple gitu. Teman-teman saya yang bikin susah payah ini bilang dong Zan kalau logonya pengen diketik doang. Mereka udah pakai penggaris supaya simetris gitu kan. Saya bilang maaf bukannya jelek, nggak cocok gitu.
Terus ini idenya siapa, Zan? Yang bikin packaging siapa? Orangnya sama, Pak. Orangnya sama. Jadi sambil bikin packaging, ini sambil bikin logo, sambil diaplikasiin ke packaging gitu. Kenapa ngambil warna kuning? Supaya mencorong sendiri? Awalnya sebenarnya warnanya coklat, Pak. Sebenarnya warnanya coklat, samain sama pisang Lampung. Tapi lagi-lagi kan saya dapat pelajaran dari Om Jaya tuh begini, Zan, kreatif itu simpel kok, tinggal dibalik katanya. Tinggal dibalik, orang lain gede, kamu kecil, orang lain kecil, kamu gede. Yang lain multicolor, kamu single, yang lain rame, kamu simple. Oh iya juga ya. Pikir-pikir Microsoft itu exit-nya di sebelah kanan, Apple di sebelah kiri. Apa kebalik ya? Tinggal dibalik-balik doang ya, think different. Ya udah. Waktu itu semua keripik pisang coklat yang ada di Lampung, kamu nggak mau coklat? Iya. Packagingnya paper bag semua, coklat semua. Saya pikir, kenapa nggak kuning? Kenapa kuning? Karena warna pisang kan, Pak. Kalau hijau jelek gitu ya, makanan hijau kayak rumput. Akhirnya kuning aja deh gitu kan, supaya ke pisang gitu. Dan waktu itu kemasannya lebih besar dari ini, Pak. Bener-bener ngabisin tempat rak gitu kalau misalnya waktu itu ini. Jadi itu idenya cuman supaya si Zanana ini kalau dijajarin di rak, dia paling stand out gitu loh. Jadi dulu itu aja sebenarnya, Pak. Nggak mikir panjang lah gitu. Ternyata seiring waktu berjalan ini jadi sebuah karakter gitu. Ya. Jadi sebuah karakter yang malah jadi keuningnya tersendiri gitu. Sekarang ada di apa ya? Di shelf ya, di rak-rak apa supermarket besar gitu. Utama gitu ya. Ya, perasaan Gazan kalau ngeliat itu gimana, Zan ya? Dipajang gitu. Alhamdulillah ya, Pak ya. Perasaannya senang-senang bersyukur karena saya nggak bilang dalam hati, saya nggak pernah kepikiran kayak gini. Saya benar-benar pikirin ini, Pak. Jadi dulu waktu saya masih ngeracik Zanana di kamar tidur saya. Di kamar tidur? Iya kan dulu kamar tidur, terus pindah ke rumah nenek, terus pindah ke tempat jemuran, saya bangun gitu ya. Dulu di kamar kan, Pak. Saya ngeracik-ngeracik di kamar. Kalau beres sholat itu, ini ada di sebelah kanan saya gitu loh. Jadi Assalamualaikum gitu kan. Saya ngeliat ini tuh, suatu hari ini dirak nih. Saya dalam hati gitu dalam hati. Jadi pas kejadian, alhamdulillah gitu, bersyukur. Tapi ya ini yang dulu saya impikan gitu loh, alhamdulillah gitu. Dan jalannya tuh aneh sih, Pak, kan yang dulu saya pernah ceritakan, Pak. Ya. Tiba-tiba ditelepon, waktu saya mau ngajuin malah nggak dapet, tapi malah ditelepon ya. Banyak hal-hal yang di luar nalar lah gitu. Gimana ini persentuhan dengan seorang Putri Tanjung yang akhirnya mengubah jalan suksesnya seorang Gazan? Hai Put. Jadi itu dulu Uti itu termasuk yang saya bilang itu, Pak. Saya bilang korban gombalnya Gazan. Oh, bukan, Pak. dulu termasuk ini, Pak. Iya, gombal produk, Pak. Gombal produk. Termasuk yang tadi saya bilang, Pak, tahun 2014 orang-orang belum pasang tarif endorse gitu ya. Waktu itu saya lupa pastinya, tapi kalau nggak salah saya kontak langsung lainnya ya, saya lupa. Intinya akhirnya dapat alamatnya, saya kirimin produknya. Alhamdulillah Putri suka gitu kan sama Zanana, bukan sama saya ya. Putri suka sama Zanana, terus di posting di padnya, saya ingat banget di padnya Putri ada Raditya Dika, ada Fitri Tropika juga komen dan apa namanya ya, itu jadi kayak social proof kan, Pak. Itu saya bisa screenshot tuh saya pakai. Terus Putri yang kan saya nggak temenan sama Putri di pad. Jadi Putri yang laporin, Zan lihat. Baik banget lah memang Putri itu. Bahkan 2018 kalau nggak salah kan Putri baru pulang ke Indo tuh. Habis lulus tiba-tiba mention di story Instagram. Dulu dikirimin ini, sekarang udah ada di Kemcik gitu kan. So proud gitu loh. Dari situ akhirnya ngobrol lagi, Put apa kabar? Kirimin Zanana gitu-gitulah. Gitu. Terus akhirnya Putri yang meminta agar masuk di jaringan distribusi keluarganya. Sebelum itu udah masuk, Pak. Sebelum udah masuk. Jadi sebenarnya sebelum kenal sama Putri tahun 2015 kan kita masuk 2016, Pak. Udah masuk di Carrefour. Udah masuk duluan di 2016. Wih, langka banget ya. Gitu. Bayangin produk anak umur belasan tahun gitu, belum 20 bisa masuk shelf dari supermarket giant gitu yang besar sekali dan menjadi kebanggaan. Gazan, apa yang harus barangkali ucapan syukur atau apa yang Gazan bisa sampaikan ya? Jadi Pak, kalau misalnya saya pernah ditanya, Pak, sering ya, bukan pernah.
Zan, apa yang paling kamu sesali dalam hidup? Sebenarnya nggak ada, Pak. Karena saya yakin semua yang terjadi sama saya itu udah yang best of the best gitu loh. Jadi nggak ada satupun yang dulu emang saya mikirnya jelek lah gitu, yang buruk. Tapi setelah saya ada di titik sesudah kejadian itu, malah saya bersyukur gitu loh. Seandainya saya nggak gitu, saya nggak akan gini. Jadi apa ya? Semua udah lewat. Udah digariskan ya. Betul. Sudah well planned dan nggak mungkin harus melalui 2 kali gagal dulu ya. Betul. Terus harus ketemu orang yang salah, partner yang salah. Ini buat saya jadi sebuah pembekalan yang ini sampai sekarang masih saya pakai, Pak. Jadi bekal itu, belief itu saya pegang sekarang sehingga saya jadi lebih beda sama ini ya Pak, beda sama give up. Jadi saya benar-benar menikmati setiap episode gitu Pak. Jadi saya benar-benar yakin bahwa apapun yang terjadi di hidup saya ini udah best skenario gitu loh. Setelah saya upaya tentunya gitu. Jadi bukan saya give up, enggak. Saya udah upaya segala macam, tapi misalnya takdir berkata lain, ini udah the best skenario gitu loh. Udah the best thing to happen gitu. Dan jadinya dengan bekal itu saya jadi apa ya Pak? Jadi saya jadi punya semacam strength atau power dalam diri saya untuk siap menghadapi apapun yang belum tahu akan terjadi ke depan gitu. Gitu. Jadi itu pun yang guru saya selalu bilang gitu dan selalu bilang bahwa tidak ada yang namanya kesalahan atau tidak guru saya sering bilang kesalahan yang bukan kesalahan. Apa itu? Sekarang kayak yang salah gitu loh. Jadi misalnya saya salah ngambil keputusan. Pada saat itu iya salah. Tapi setahun kemudian atau beberapa waktu kemudian kita tahu maknanya ya. Kita tahu maknanya dan ternyata kita nggak akan sampai di sana kalau kemarin kita nggak salah jalan ke sana gitu loh. Dan itu buat saya bekal yang cukup membantu saya menghadapi ketidakpastian menjadi seorang pengusaha Pak. Itu kan saya nggak tahu. COVID-19 aja siapa yang tahu gitu Pak. Teman-teman saya bilang udah mempersiapkan produksi jutaan PC segala macam, tiba-tiba nggak ada yang tahu. Dan dengan belief itu saya yakin gitu loh, ini udah skenario, tinggal cari aja hikmahnya dan kita cari harta karun terpendam di episode ini gitu loh. Harta karun terpendam dari episode ini. Ini yang saya katakan, kalau Anda mau sukses, ya Gazan, saya selalu mengatakan kita harus terlatih untuk melihat dari bright side, melihat dari sisi positif. Seluruh peristiwa itu ada maknanya. Bisa positif, bisa negatif, itu tergantung kepada sudut pandang. Ya, saya juga memaknai banyak sekali kegagalan ya dari bright side. Ya termasuk itulah. Saya ngulang-ngulang. Saya diberhentikan dari TVRI pun saya melihat bright side. Saya udah dipersiapkan oleh Allah untuk menjalani episode berikutnya yang lain lagi. Jadi YouTuber. Iya, betul. Setuju Pak. Terus terakhir katanya bikin apa? Sindikat ini kita bikin konspirasi snack Pak. Oh, konspirasi snack. Ini kan kita paling kalau kasih judul gitu. Konspirasi snack. Ini judul ini udah dari tahun 2015. Jauh sebelum konspirasi ini terjadi ya. Orang-orang teori konspirasi ini booming, tiba-tiba kan sekarang ini kita udah bikin konspirasi snack. Kita udah bikin konspirasi sebelum itu gitu kan. Namanya konspirasi snack. Jadi kita nih sekarang punya grup Pak, grup perusahaan namanya Sejahtera Berkeharmonis, disingkat SEBAR gitu loh. Jadi Sejahtera Berkeharmonis ini sebenarnya 3 kata-kata yang mewakili visi besar kita di perusahaan. Dan kalau disatuin jadi SEBAR, itu juga jadi satu kata khusus yang artinya kita punya harapan suatu saat menyebar gitu. Distribusi. Nah, SEBAR ini sekarang punya 2 perusahaan, ada Zanana sebagai brand banana produknya dan yang kedua konspirasi snack Pak. Nah konspirasi snack ini kita bikin bahasa kerennya agregator atau apa ya? Ya agregator lah ya. Ngumpulin produk ya. Gitu kan, kita mempertemukan ini dengan ini gitu kan. Nah sekarang kita garap konspirasi snack ini mengumpulkan snack lokal terbaik dari UKM lokal. Jadi yang benar-benar punya Indonesia lokal lah Pak. Yang sudah proven. Jadi yang sekarang kita garap yang sudah proven dulu, yang best of the best yang mereka udah eksis sebenarnya, kita tinggal kumpulin. Nah, diajak bergabung. Betul, diajak bergabung. Konspirasi snack ini dari pintu depannya terlihat seperti distributor biasa. Jadi tugas kita hanya membantu snack-snack lokal mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Secara alternatif lah selain supermarket minimarket.
Nah, nanti ke depannya kenapa kita bikin konspirasi snack? Karena saya yakin Zanana enak, saya suka gitu ya. Tapi harus saya akui banyak juga kok snack-snack lain yang sama-sama enaknya gitu loh. Dan saya nggak bisa maksa orang semua tiap hari makan Zanana. Cobalah sekali-kali ada snack teman saya, ada sikaya, ada tempe crazy, ada pisang Mesir. Cobalah gitu kan. Dan ini kita kumpulin di konspirasi snack, Pak. Jadi konspirasi snack ini sebuah garansi di mata konsumen bahwa yang masuk ke sini hanya yang best of the best. Selektif dan ketat. Kita nggak bisa pilih sembarang orang. Nah, dan nanti di level berikutnya kita mengencourage anak-anak muda atau UKM-UKM untuk bikin yang serupa-serupa kayak kita. Karena kan di Indonesia ini Pak, kalau Pak Bien sering bilang nih kita nih punya tangan ajaib, rempah-rempah Indonesia itu luar biasa. Spicing the world, Pak. Indonesia spicing the world. Nah, saya yakin bukan cuma pisang, bukan cuma tempe, masih banyak yang belum tereksplor. Dan saya nggak mungkin garap sendiri. Nah, makanya nanti di level berikutnya konspirasi snack, mungkin ada waktunya saya akan keliling. Keliling tuh saya mengencourage teman-teman untuk riset, bikin produk unggulan di daerahnya masing-masing. Nanti sampai di titik tertentu masuk ke platform kita bantu packaging. Ini apa marketplace juga ya? Beda, Pak. Beda? Bukan agregator aja? Agregator. Kalau marketplace kan kita jualan, semua orang bisa jualan. Kalau ini enggak. Kalaupun nanti ada penjualan, kita e-commerce. Artinya yang bertransaksi kita, bukan pemilik brand. Gitu. Jadi kita yang mengkurasi, kita yang memastikan produknya sampai dengan selamat gitu. Dan nanti level berikutnya kita akan menjadi supporternya snack lokal ini, Pak. Jadi apa yang mereka butuhkan, misalnya mesin packaging, bisa didukung. Kalau yang saya alami nih Pak di Zanana, tahapan bisnis tuh kecil, terus mesin tuh mesin kecil banget, langsung mesin besar, mesin transisi yang tengah-tengah ini agak jarang Pak. Jadi mesin tuh kalau nggak 5 juta, langsung ke 1 miliar atau ratusan juta gitu. Oh gitu. Okay. Jadi ini kita mau naik tuh susah gitu. Nah ini bayangan saya kalau konspirasi snack ini udah settle, kita udah punya jaringan yang banyak gitu kan. Ada car wash, ada coffee shop, itu kan jaringan juga Pak, bukan cuma minimarket gitu loh. Jadi ada banyak alternatif, perkantoran, office, rumah sakit. Nah kalau kita udah masuk, nanti kita lihat kebutuhan snack UKM, snack lokal, kita bisa bikin packaging bersama, bikin seasoning bersama. Dan nantinya kita jadi agregator lah Pak. Jadi apa yang sudah kita alami di Zanana, teman-teman kan nggak usah ngulang lagi, lama lah gitu. Jadi udah cukup kita aja yang ngalamin, teman-teman kita bareng-bareng gitu loh. Dan Ghazan yang memimpin gerakan ini? Ya so far iya gitu loh. Cuma nanti harapan ini jadi gerakan bersama lah gitu. Ghazan pernah menerima mungkin bantuan dari pemerintah dalam berusaha? Atau memang tidak pernah minta? Saya nggak hunting, tapi selalu aja ada jalan Pak ya, ada jalan. Tapi kalau berupa uang tunai, seingat saya belum pernah Pak. Cuman bantuan-bantuan yang saya terima lebih ke pelatihan, training, terus sertifikasi gratis, terus juga pameran-pameran di luar negeri itu saya termasuk sering Pak, termasuk sering. Jadi ada dong kalau gitu? Ada, sangat ada. Dan di Bandung juga termasuk yang suportif, terutama yang berbicara masalah UKM Bandung itu termasuk suportif, acaranya rutin, terus sertifikasi juga rutin. Cuman kalau modal uang bukannya nggak ada teman-teman saya banyak yang dibeliin mesin, cuman saya belum aja gitu. Ghazan sekarang menjadi pembicara di berbagai tempat ya. Udah sharingnya. Wah, ini sebenarnya ini Pak, ini bukan wasiat tuh. Ini adalah pesan dari guru saya Pak. Jadi saya kan alhamdulillah nih dapat ilmu gratis. Dapat banyak kemudahan dan guru saya nih Om Jaya ini kalau sering berpesan sengaja digratisin. Jaya apa namanya? Jaya Setiabudi. Jaya Setiabudi, oke. Sengaja digratisin supaya saya nggak enak, kasarnya gitu. Supaya kita murid-muridnya pay it forward. Jadi karena kita dapatnya gratis, kok nggak mau bagi-bagi gitu. Nah akhirnya sebenarnya ini bukan profesi saya gitu kan, cuman kadang saya terima sebulan sekali. Kalau memang saya lagi sibuk banget sama sekali nggak ada. Ya untuk sekedar berbagi aja, sekedar berbagi, meneruskan ilmu yang saya dapatkan ke teman-teman UKM gitu. Jadi saya nggak ada ilmu sih sebenarnya, saya cuma dapat praktekin, bagiin gitu. Sebenarnya nggak gimana-gimana gitu. Sharing di mana Zan? Yang paling membanggakan untuk Ghazan? Banggakan ya.
Saya nggak begitu nginget-nginget Pak, tapi yang paling dikenal oleh Ghazan. Paling dikenal itu pasti yang pertama kali gitu ya, dan yang paling banyak ditonton sama keluarga. Itu acaranya Putri tuh di Creative Planner itu, di Creative Planner tahun 2015 di Bandung kan. Putri roadshow tuh di 3 kota kalau nggak salah. Dan kamu diundang jadi bintang tamu. Jadi salah satu speaker, dan ya saya agak malu juga sih, cuman kan karena di Bandung, tante pengen nonton gitu kan, nenek pengen nonton, kakak, gitu? Mama, jadi yang penuh keluarganya gitu. jadi acara keluarga gitu kan. Ya saya seneng aja gitu, seneng karena setidaknya saya bisa sedikit membanggakan lah gitu di mata keluarga gitu. Dulu kan dimarahin gara-gara nggak kuliah. Gitu. Sekarang lu punya waktu kuliah dong. Saya bukan nggak mau kuliah Pak, cuman saya pengen saya kadang-kadang bencana, Zan nggak mau kuliah, bisa langsung S2 nggak? Kadang-kadang gitu. Dan sempat kemarin saya berpikir, apa saya kuliah teknik industri ya? Saya sempat pengen kayak gitu, belum lama ini. Cuman nggak dapat dukungan, malah saya nggak dapat dukungan. Zan, kamu ngapain kalau mau belajar itu? Dari siapa nggak dapat dukungan? Dari banyak orang-orang yang saya percaya dukung selama ini, dari istri, dari guru-guru juga. Zan, kamu kalau kuliah kamu kemunduran dong. Maksudnya dalam arti kalau mau memang tujuannya memang belajar, ada cara yang lebih cepat dan lebih praktis untuk belajar itu gitu loh. Akhirnya saya dikasih dengan cara ikutan sertifikasi coach, business coach atau hire business coach. Jadi ditanya, kamu kuliah tujuannya apa? Saya pengen belajar. Ya, kalau kamu tujuannya belajar, ada cara lain yang lebih up to date dia bilang gitu. Jadi sudah. Jadi belum ada rencana untuk lanjutin. Tapi Ghazan terus belajar? Nggak akan pernah berhenti, insya Allah. Di dunia coach kamu siapa Ghazan? Dalam arti apa tuh Pak? Yang menginspirasi kamu? Tony Fernandez, Richard Branson, Mark Zuckerberg? I used to be atau dulu atau Kiyosaki? Dulu itu Pak, saya termasuk yang mengidolakan banyak sosok, sama seperti anak muda lain lah. Steve Jobs, Bill Gates, standar semua standar. Walt Disney. Tapi makin kesini saya makin melihat satu sisi yang berbeda, di mana ternyata kita ini nggak tahu banyak hal sama mereka gitu loh. Kita nggak tahu aslinya. Artinya gini Pak, saya belajar juga ini dari guru saya juga ini Om Jaya Setiabudi tentang fondasi bisnis berkah. Jadi di antara fondasi bisnis berkah ini ada satu namanya makna sukses Pak. Makna sukses sejati. Ternyata selama ini saya ini salah memaknai arti sukses sejati saya. Kadang-kadang saya memaknai sukses itu tujuannya supaya dilihat orang. Saya pengen membahagiakan netizen lah gitu kasarnya gitu loh. Dan anak muda ini saya tuh melihat sukses itu mobil sport, rumah mewah, terus penghargaan di mana-mana, bisnis yang besar. Terus Om Jaya ini bilang ke saya, Zan, kalau sukses itu adalah cabangnya banyak mobil sport, bagaimana dengan guru ngaji di pelosok? Berarti mereka nggak sukses dong. Bagaimana dengan guru honorer? Berarti mereka nggak sukses dong. Bagaimana dengan ibu kamu? Berarti ibu kamu nggak sukses dong. Wah, saya kayak ditampar. Akhirnya saya mendapatkan satu insight, ternyata sukses itu kita yang tahu. Sukses itu adalah kita mengerti apa yang kita inginkan dan tidak disetir sama orang lain gitu Pak. Jadi kita yang menentukan sukses kita. Nah, berkaitan dengan sosok yang inspiratif yang menurut saya, ketika makna sukses saya berubah, saya jadi mengubah role model saya gitu Pak. Jadi dulu kan kalau role modelnya mobil sport dan lain-lain ya pasti pengusaha-pengusaha yang sudah luar biasa. Tapi kalau dilihat sisi lain kehidupannya, ternyata itu bukan yang saya mau gitu loh. Akhirnya saya cukup melihat banyak orang-orang di keliling saya yang saya tahu aslinya, yang saya tahu kesehariannya, dan itu sudah cukup untuk jadi tuntunan saya gitu loh, jadi panutan lah gitu. Salah satunya guru-guru saya, Om Jaya Setiabudi, terus kakek saya almarhum termasuk juga, om saya juga almarhum termasuk juga. Jadi mereka lebih real daripada seorang tokoh yang cuma kita lihat di internet gitu loh, yang kita nggak tahu sehari-harinya gitu. Tapi saya pernah nyupirin beliau, saya pernah nginep di rumahnya beliau. Saya tahu betul dan buat saya mereka role model. Mereka punya sukses yang saya cari gitu loh, bukan sekedar uang gitu. Akur sama keluarga, sahabatnya banyak. Kalau pergi keluar kota ada aja yang jemput. Itu kan
sebuah makna yang lain gitu Pak. Gitu. Dibandingkan tidak semua, tapi saya lihat beberapa pengusaha-pengusaha yang sukses di layar ternyata bermasalah sama keluarga, sama partnernya dia berantem. Jadi itu yang saya akhirnya memilih-milih. Karena saya takutnya nanti saya masuk ke bawah sadar, saya jadi nggak sadar gitu Pak. Gitu. Tua banget ngomongnya. Iya ini saya acara apa ya? gitu. Jadi saya juga belajar banyak ya setelah pengembaraan saya kemana-mana Ghazan. Saya pernah ke politik, saya pernah jadi dosen, saya pernah jadi coach, sekarang pun jadi coach. Saya pernah jadi eksekutif, memimpin sebuah institusi besar. Yang saya dapat cuma satu loh. Apa itu Pak? Makin banyak saya nggak tahu gitu, makin banyak saya belajar. Apalagi saya sekarang kan masuk dunia digital nih. Saya justru banjir informasi. Oh iya, bukan aja banjir informasi. Makin bahwa pengetahuan kita yang dulu seabrek-abrek itu usang. Usang. Saya menguasai dunia media gitu, usang sekarang. Ya, walaupun kita dapat kadang benang merahnya. Ya, jadi sekarang saya mengosongkan diri nih. Ya, mengosongkan diri. Saya pernah ngomong, kadang-kadang kita harus banyak mendengar gitu. Saya mendengar dari anak saya. Tadi saya mendengarkan banyak juga dari Yasa Singgi, ya kan? Dari seorang Ghazan. Mencoba menangkap. Karena sekarang saya ingin menjadi orang tua yang memberikan kesempatan. Termasuk anak-anak kandung saya sekarang. Saya berikan kesempatan untuk, ayo, bekerja. And I will listen. Nggak pernah tuh ada, nggak bisa begitu dong. Mestinya begini, enggak. Karena yang dulu kita pikir iya, sekarang belum tentu iya. Dan juga sebaliknya. Jadi Ghazan, saya berterima kasih dapat banyak sekali insight gitu. Terima kasih kembali Pak. Ya, semoga viewer saya juga mendapatkan insight, baik anak muda maupun juga orang-orang yang tidak muda lagi seperti saya. Gitu. Bagaimana memahami pemikiran anak-anak muda yang sekarang kita tahu ke depan akan ruling duo. Gitu. Zan, kasih sharing dong Zan untuk orang-orang yang ingin menjadi entrepreneur seperti Ghazan. Oke. Ini juga agak berat ya Pak ya kalau saya diminta seolah-olah saya udah kayak gimana gitu. Cuman bagaimanapun kamu sudah melewati, oke. Anggap aja ini saya ngingetin diri sendiri juga ya gitu ya. Jadi pesan saya buat teman-teman terutama yang usianya sebaya dengan saya ataupun adik-adik saya di bawah yang mau terjun jadi di dunia pengusaha, mau jadi pengusaha atau apapun sih sebenarnya ya, mau jadi konten kreator atau apapun itu, yang saya alami kuncinya adalah tekun gitu ya, dan ngeyel dengan strategi gitu. Artinya gini, banyak dari teman-teman saya yang mencoba, kemudian berhenti dengan alasan kayaknya saya nggak bakat. Sebenarnya saya pun bisa bilang gitu Pak, waktu saya gagal di bisnis saya yang pertama gitu kan, wah kayaknya saya memang nggak bakat jadi pengusaha. Tapi kalau yang saya perhatikan karena dulu saya suka baca-baca buku yang success story gitu kan, saya melihat pola gitu loh bahwa sebenarnya sukses itu ada jalannya gitu. Sukses itu ada jalannya. Cuman kadang-kadang karena kita mudah menyerah di tengah jalan, kita nggak nemu harta karun yang dikit lagi kita sampai gitu loh. Jadi setiap kali saya mau nyerah, saya selalu saya selalu ingat bahwa ada alasan dibalik saya memulai ini gitu loh. Dulu memang alasan saya pengen punya Lamborghini dulu gitu ya. Oh pernah? Tapi, pernah Pak, saya pengen sampai punya miniaturnya. Tapi semakin kesini kayaknya bukan itu deh yang saya cari gitu loh. Saya tuh sangat bahagia kalau ngelihat budaya di perusahaan nggak banyak, memang belum banyak karyawannya. Tapi ini, aduh Pak, saya berangkat kerja itu senang gitu loh. Kayak bukan kerja karena di bertemu keluarga. Bertemu keluarga yang ya saking dekatnya bisa bercanda-bercanda gitu loh, dan saya bisa tinggal dengan tenang. Kalau saya ke Wismilak waktu lomba itu saya bisa tinggal dengan tenang Pak, karena saya tahu ada orang-orang yang saya bisa percayakan gitu loh. Dan itu yang membuat saya bertahan gitu loh di dunia usaha yang nggak pasti ini. Jadi kembali lagi teman-teman tekun dan justru yang pertama adalah strong why-nya Pak. Jadi coba teman-teman gali lagi motivasinya yang meaningful, yang bukan hanya memikirkan diri sendiri gitu loh. Cari why, kenapa kita melakukan itu, dan setelah kita cocok sama motivasi itu, udah kita tekunin sampai berhasil gitu loh. Itu yang saya lakuin gitu Pak. Setiap kali saya mau nyerah, saya ingat saya punya cita-cita punya grup perusahaan sebar sejahtera berharmonis
menjadi pengembang potensi lokal yang membawa kesejahteraan, keberkahan, keharmonisan gitu loh. Jadi apapun yang kita sentuh nanti produknya, potensi lokal, itu yang kita bawa gitu loh. Jadi 3, berkah, harmonis, sejahtera. Sejahtera ya harus profitable gitu kan. Berkah artinya ada nilai-nilai yang kita anut. Harmonis, akur Pak. Semuanya saling percaya gitu. Itu ya cita-cita saya ke depan. Oke, semoga kita mendapatkan banyak inspirasi. Bener ya Bone? Amin, amin, amin. Si Tete apa kabar Teh? Jadi apa di perusahaan? Supporter saya full 100%. Ini sekaligus kritisi biasanya. Betul. Supplier nutrisi. Ini yang bikin saya lebih berisi ya dari dulu. Supplier cinta. Oke. Terima kasih Ghazan sudah sharing untuk viewer saya dan juga untuk saya juga. Ya, semoga sekali lagi kita mendapatkan manfaat ya dari setiap pertemuan, setiap episode Hai Bicara. Saya harus menyampaikan pelajaran dan inspirasi, dan saya percaya ini adalah salah satu episode yang banyak sekali inspirasi. Dan inspirasi tidak hanya datang dari orang-orang yang sudah berumur, tapi kadang-kadang kita belajar justru ya juga tidak harus mengenal umur. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.